lakukan pada siapapun itu bersifat mengikat, pelanggaran kode etik kita, bahwa sebagai seorang dokter itu yang pasti kita tidak boleh mengiklankan diri, ya, tidak boleh memuji diri. Itu bagian-bagian yang ada di dalam rambu-rambu etik. Juga tidak boleh bertentangan dengan apa yang ada di dalam sumpah dokter. Jadi secara umum sebenarnya ini sudah masuk ke materi persidangan ya. Saya pribadi dan seluruh pengurus MKK itu ada semacam etika menjaga kerahasiaan jabatan, karena memang kita mengetahui seluk-beluk kecil ini kan karena amanah ya. Jawab kritik IDI, Dirjen Dikti menyatakan, kami tak mau ambil resiko luluskan dokter tak kompeten. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nizam menegaskan, pihaknya tidak akan menghapus uji kompetensi bagi para mahasiswa yang telah lulus dari Fakultas Kedokteran. Ia menegaskan uji kompetensi penting bagi para calon dokter agar mereka bisa bekerja profesional dalam menangani pasien. Pihaknya tidak ingin mengambil resiko meluluskan dokter yang belum kompeten yang dapat membahayakan yang bersangkutan dan pasien. Hal itu sangat tidak bertanggung jawab. Demikian kata Nizam. Hal ini disampaikan Nizam menanggapi pernyataan Wakil Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, Slamet Budiarto. Slamet menyebut ada 3.500 mahasiswa Fakultas Kedokteran yang telah lulus, namun tidak bisa membantu penanganan pandemi COVID-19 karena terhambat aturan uji kompetensi di Ditjen Dikti. IDI meminta para mahasiswa FK yang sudah lolos itu bisa langsung ikut menangani pandemi di tengah lonjakan kasus COVID-19 yang makin mengganas. Namun Nizam menegaskan uji kompetensi ini penting untuk memastikan setiap lulusan FK bisa bekerja secara kompeten. Nizam menegaskan, uji kompetensi itu terdiri dari dua bagian, yaitu Computer Based Test atau tes berbasis komputer dan Objective Structure Clinical Examination atau tes role play dokter dan pasien. Uji kompetensi hanya memakan waktu 1 hari, namun tes itu hanya digelar 4 kali dalam setahun, jadi pada bulan Februari, Mei, Agustus, dan November. Yang belum lulus berkesempatan untuk mengikuti ujian berikutnya 3 bulan kemudian. Ia menyebut uji kompetensi yang baru saja dilakukan pada bulan Mei lalu telah meluluskan 3.320 orang, sementara yang tidak lulus jumlahnya di bawah 1.000 orang. Namun, Nizam mengakui saat ini 3.320 orang yang lulus itu belum bisa berpraktek di Vaskes karena masih harus menunggu proses penerbitan sertifikasi profesi. Sertifikasi profesi diterbitkan oleh masing-masing FK. Pihaknya sudah meminta untuk dipercepat. Slamet Budiarto sebelumnya mengungkapkan saat ini ada 3.500 mahasiswa Fakultas Kedokteran yang telah lulus tetapi tidak bisa membantu penanganan pandemi COVID-19. Menurut Slamet, para lulusan Fakultas Kedokteran itu tak bisa langsung terjun ke lapangan karena terhambat oleh uji kompetensi di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Slamet menyayangkan sikap Ditjen Dikti yang tetap ngotot mengharuskan lulusan Fakultas Kedokteran mengikuti uji kompetensi. Padahal, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta Kementerian Kesehatan telah menyetujui agar mahasiswa Fakultas Kedokteran yang baru lulus bisa langsung melakukan praktek. Organisasi kedokteran seperti IDI dan Konsil Kedokteran Indonesia atau KKI juga sudah memberi lampu hijau agar para calon dokter itu bisa segera membantu penanganan pandemi. Slamet menegaskan dalam kondisi lonjakan kasus COVID-19 seperti sekarang, jumlah dokter sangat kurang. Apalagi belakangan banyak dokter yang ikut terpapar COVID-19 sehingga harus menjalani isolasi mandiri. Karena itu, jika 3.500 dokter tersebut dapat segera dipekerjakan, hal itu akan sangat membantu penanganan pandemi. Paling tidak bisa menutup kekurangan. Kalau 3.500 kita pekerjakan,
satu orang bisa pegang 20 untuk isolasi mandiri, bisa pegang 70.000 pasien isoman, bisa dipantau tiap hari lewat video call daripada pasien isolasi mandiri dan mati. Terpojok, Dr. Louis ancam bisa bubarkan IDI. Dr. Louis Owen mengancam akan membubarkan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI setelah sempat dipojokkan akibat pernyataan kontroversial. Dr. Louis sempat membuat ungkapan kontroversial mengenai asumsi kematian COVID-19 diakibatkan oleh interaksi obat. Pernyataannya tersebut sempat diucapkan Dr. Louis pada acara besutan pengacara ternama, yakni Hotman Paris Show. Setelah sempat terpojok, dokter yang disebut izinnya telah tercabut tersebut mengaku tak segan akan membubarkan IDI dan mencabut izin dari tenaga kesehatan. Dr. Louis mengaku ia memiliki kekuasaan penuh untuk melakukan apapun pada organisasi perkumpulan dokter di Indonesia tersebut. Hal tersebut diungkap oleh Dr. Tirta yang mengunggah ulang pernyataan Dr. Louis yang menyebut akan membubarkan IDI. Dr. Louis yang dikutip dari Instagram Dr. Tirta mengungkapkan, hak penuh bagi saya mengatur kedokteran sesuka hati saya. Bubarkan IDI pun saya juga punya kuasa penuh. Demikian ujar Dr. Louis. Tak tinggal diam, Dr. Tirta meminta Dr. Louis mampu mempertanggungjawabkan pertanyaannya dengan debat ilmiah bersama IDI. Tak tinggal diam, Dr. Tirta meminta Dr. Louis mampu mempertanggungjawabkan pernyataannya dengan debat ilmiah bersama IDI. Dr. Tirta mengatakan, tolong Ibu Louis hadir ke Ikatan Dokter Indonesia. Kami beri kesempatan Anda menyampaikan pendapat secara ilmiah. Pada Minggu 11 Juli 2021, Polda Metro Jaya mengkonfirmasi sudah menangkap Dr. Louis pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Unit Cyber Kepolisian akan melimpahkan kasus penangkapan Dr. Louis ke Mabes Polri untuk penanganan lebih lanjut. Ramai isu ambulans kosong mondar-mandir di jalanan, begini pengakuan sang sopir. Belakangan ini, masyarakat sempat diterpa isu mengenai dugaan banyaknya ambulans kosong yang mondar-mandir di jalan untuk menakut-nakuti warga agar taat prokes. Tak sedikit orang yang percaya hal tersebut. Namun baru-baru ini pengguna media sosial sempat dihebohkan dengan postingan viral oleh warganet yang mengaku sebagai sopir ambulans. Pemilik akun Facebook bernama Heri Febrianto menuliskan apa yang terjadi di balik isu ambulans kosong tersebut dalam sebuah postingan. Ia mengatakan bahwa ambulans tersebut mondar-mandir karena sedang mencari posisi orang yang butuh bantuan. Selain itu ada pula tim yang bersiap siaga jika saja ada orang yang butuh bantuan sehingga bisa cepat ditanggapi. Izinkan saya sedikit menjelaskan kepada para netizen budiman. Izinkan saya menjelaskan kepada para netizen yang budiman tentang apa yang selama ini dituduhkan kepada ambulans. Ini mungkin pembelaan diri. Wong ambulans memang tidak bersalah. Yang salah adalah mereka yang menyalahgunakan ambulans. Saat ini, cara kami melayani orang yang sakit atau menjemput jenazah di rumah adalah via WhatsApp atau WhatsApp Group dan HT. Ketika info mengudara, lalu ada satu tim yang meluncur ke sana. Kami nggak paham daerah, kami hanya tahu ancer-ancer. Perlu Anda ketahui pula bahwa sopir ambulans yang bertugas saat ini bukan sopir ambulans asli. Mereka adalah relawan yang aslinya mungkin adalah dosen, karyawan, ustadz, bahkan mas-mas satgas. Nah, saat ini kami menjemput pasien yang kritis, maka harus cepat. Ia menambahkan bahwa para pengemudi mobil darurat ini juga ada yang kurang paham dengan lokasi dari pasien, sehingga mereka tak jarang meminta arahan dari warga sekitar. Maka saat kami masuk gang, ya kami nyalakan sirine supaya keluarga atau tetangga si sakit mendengar ambulans sudah datang dan mengarahkan kru kami ke rumah yang bersangkutan. Itu sangat menghemat waktu dan mungkin sangat berarti bagi beliau yang bertarung nyawa dengan COVID. Jadi, ambulans kosong itu sedang mencari seseorang yang hendak diselamatkan nyawanya. Hari juga membeberkan bahwa terkadang ada beberapa ambulans yang berjalan secara beriringan dengan beberapa mobil sekaligus.
Hal ini rupanya dilakukan secara sengaja karena tiap mobil ini terdapat tim dengan tugas yang berbeda. Ketika ada panggilan untuk menyucikan, memandikan jenazah COVID di rumah warga, kami membawa 3 tim. Tim satu adalah tim pemulasaran jenazah yang mengkafani dan membersihkan jenazah. Tim kedua adalah tim pemakaman, satu lagi tim dekontaminasi lingkungan yang bertugas menyemprotkan bahan sterilisasi di sekitar rumah dan di pemakaman. Ketika jenazah sudah masuk peti dan siap dimakamkan, hanya seorang driver ambulans dan si jenazah saja yang boleh ada di ambulans. Kru lain tidak boleh masuk. Maka dia harus umpek-umpekan atau berdesak-desakan di dalam ambulans kedua. Jadi, 2 ambulans itu bukan gagah-gagahan, tapi memang kebutuhan. Selain terkait isu tersebut, warganet juga membagikan tips untuk memudahkan masyarakat agar bisa mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh mobil ambulans. Hal ini bisa dilakukan dengan cara mengenali suara sirine dari kendaraan medis darurat tersebut. Suara sirine ambulans itu ada 4 atau 5 jenis. Suara seruling yang mirip sirine pintu perlintasan kereta api itu untuk jenazah. Suara sirine raung untuk pasien darurat dan 2 suara lain yang berfungsi membuka jalan. Mengapa suara ambulans itu tidak enak didengar? Sebab kalau suaranya lagu atau joget koplo, saya khawatir nanti ambulans dicegat warga untuk jogetan bersama. Demikian ungkapnya secara bercanda. Kalau ada ambulans mencurigakan, dihentikan saja dan ditanya tujuannya kemana dan cari siapa. Biar semua jelas, siapa tahu bawa batu atau parang dan kelewang. Kalau terindikasi kriminal, laporkan ke polsek atau babinsa.